kasih Pak Fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Yuli itu Ben ke ruangan saya, Bu Yuli. Iya, bisa minta Biasanya Bu waktu. Yuli sukanya di ruang BK nya, sekarang kok tiba-tiba di ruang guru Pak, ketemu bisa saya minta ini. Ben. Bisa minta waktunya Pak ya. Nggih. Oh, monggo, silakan duduk. Luang toh Pak ya. Iya, ini saya mau kucing. Gimana kabarnya sama Bu Yuli? Jarang ketemu ya, Alhamdulillah. meskipun satu sekolahan, tapi Bu Yuli sangat sibuk sekali. Iya, sama sibuknya Pak Fatihin juga. Apalagi ini Pak Yuli agak bingung ini loh. kepala sekolah ini sangat sibuk. Iya, kenapa kok sibuk ini? Wakil kepala sekolah bingung. Ya, selain tugas itu juga ini loh Pak, di kelas 4 itu loh Pak, anak-anak itu ada salah satu anak itu 2 anak itu Pak, dia itu mesti dibully sama temennya gitu loh. Saya itu sampai gimana ya caranya menyelesaikan, dia itu mesti nangis saja. Setiap itu yang laki-laki itu sering kayak goda si namanya ini Bilqis sama siapa ya itu 2 anak. Oh, si Bilqis itu toh. Iya. Nah, itu mesti nangis, kadang sepatunya dibuang gitu. Terus dia tuh nangis. Iya, mesti disembunyikan, dan yang digodain itu mesti itu aja. Saya itu sampai setiap masuk kelas itu anak ini yang nangis, mesti yang dikerjain kan anak ini aja gitu loh. Pasti si Bilqis itu ya Bu yang dikerjain ya. Iya, sering dikerjain tuh sampai saya itu gini, kamu nggak usah nangis toh, ini nangis itu nanti kamu akan dikerjain temenmu terus, sampai saya kuatkan gitu loh Pak, maksudnya. Terus saya ini kan pinginnya berarti ini kita ini tujuan Bu Yuli berdiskusi dengan saya ini, ngajak ngobrol dengan saya ini, berarti ini tujuannya apa Bu Yuli? Ya ini Pak. Ini ya berarti pengennya ini loh, cara mengatasi anak-anak yang selalu menggoda ini, maksudnya laki itu loh. Kenapa kok kan yang digoda kan si ini aja gitu loh, kok yang lainnya gitu loh. Ada apa dengan si Bilqis itu ya? Bagaimana? Padahal kan sudah saya nasihati, berkali-kali saya kasih tahu kalau itu dosa atau gimana namanya anak itu. Kalau ada saya ya takut, tapi kalau tidak ada nanti selitut sedikit nangis lagi, itu lagi. Kalau yang satunya digodain ya dimai, tapi 2 anak itu Pak yang dibully aja sama yang laki-laki itu. Ya semua yang laki-laki itu bully yang anak perempuan itu. Saya itu bingung, pengennya kan di kelas itu suasananya kan enak gitu. Nggak ada kayak gap gitulah, kalau gitu kan berarti ada kesenjangan lah. Ada kesenjangan sosial ya di antara anak-anak ya. Iya, kemungkinan itu ya, saya juga belum tahu latar belakangnya si anaknya itu kenapa kok sampai diitukan. Dari kelas 1 Bu, kalau begitu Bu, karena terkait itu ya pembulian Bu ya, dan orang anak itu saja yang dibully, terus ada kesenjangan sosial. Nah, kira-kira ini maaf ya, bukan kira-kira ya Bu, kekuatan dari Bu Yuli atau potensi dari Bu Yuli ini untuk supaya si anak-anak yang lain tidak membuli ini, kira-kira hal apa yang bisa Bu Yuli lakukan? Kira-kira apa untuk saya ya ini Pak, mungkin saya bisa menerapkan itu ya Pak ya, yang namanya kemarin itu ya Pak, segitiga diskusi dari betul itu juga mungkin bisa dilakukan ya Pak, supaya apa namanya, timbul dari dirinya sendiri kesadarannya untuk tidak apa namanya, membuli lagi si namanya Bilqis ini. Jadi berarti dia Bu Yuli
Bu Yuli berarti punya strategi pendekatan itu ya, segitiga Iya. restitusi itu. Tapi ya harus satu-satu kira-kira Pak ya. Mungkin Gitu ya. kita panggil satu-satu, besok si A, besok si B atau begitu Pak ya. Iya. Jadinya kan kalau barengan itu kan juga enggak enak. Anak-anak itu nanti jawabannya kan bisa niru-niru. Kalau sedikit kalau satu-satu kan mungkin dia lebih iya, kita bisa membawa mereka ke jalan yang benarnya gitu. Yang seperti itu. Mungkin seperti itu yang pertama bisa saya lakukan ya Pak ya. Terus itu peluang yang bisa Bu Yuli ambil ya dari apa untuk menyelesaikan pembulian itu dengan cara segitiga restitusi. Untuk menghentikannya lah. Untuk kan menyadarkan yang si pembuli gitu kan, maksudnya seperti itu. Mesti kan digodain terus. Terus mungkin itu iya pakai segitiga restitusi itu. Iya. Ya, apalagi Bu Yuli ya, Pak, ya? Sudah dapat itu ya, dapat ilmunya itu sudah dipraktekkan. Ya mungkin kalau tidak masih belum bisa ya kita beri kesepakatan anak-anak dulu, karena anak kan juga tidak tahu ini Pak, tidak tahu apa namanya konsekuensinya kalau melakukan itu apa, mungkin bisa diberitahu dulu anak-anak itu Pak. Terus gimana Pak ya? Selain itu saya harus mungkin sama ini Pak, sama orang tuanya saya harus tahu itunya Pak ya, apa kayak latar belakangnya ya itu tadi. Tanya guru kelas atau mungkin tanya teman-teman yang lainnya, tetangganya atau seperti itu Pak ya. Yang mungkin sih bisa saya lakukan gitu. Iya Bu, supaya betul. Saya kan bisa menangani itu tadi dari kedua belah pihak, antara yang dibully sama yang membuli itu bisa saya segitiga restitusi agar memberikan kesadaran diri kepada dirinya itu. Itu Pak, mungkin Wah, cocok Bu. Solusi yang bagus Bu, yang dengan pikir itu yang akan Berarti rencana Bu Yuli dalam mencapai tujuan itu bagaimana Bu? Supaya rencana pelaksanaan restitusi itu bisa berhasil itu ya itu tadi gimana? Saya bergiliran memanggil anaknya itu tadi, saya mencatat, oh si A ini ternyata begini latar belakangnya, terus dia itu mempunyai solusi apa, nah itu kan bisa saya catat Pak. Terus dari semua anak ya, dari laki-laki itu, setelah itu kan kita lihat lagi perkembangannya di hari kedepannya. Adakah perubahan? Ada perubahan atau tidak? Betul. Iya, terus dipantau terus ya Bu Yuli ya. Iya, intinya yaitu menurut saya ya membutuhkan waktu ya Pak ya, dan kerjasama ya, betul, juga. Betul, tetap ada proses ya, tetap ada proses. Kan itu enggak bisa langsung. Terkadang anak terkadang dia bilang iya, ternyata besoknya itu lagi yang harus kita dekati lagi seperti itu. Jadi tidak bisa sekali segitiga langsung jadi. Menurut saya kok seperti itu Pak ya. Iya, betul. Ini cocok Bu. Rencana jenengan. Tapi strategi restitusi diterapkan ya, tangannya supaya tercapai ya harus melakukan itu tadi ya. Iya. Biar lebih kira-kira itu Bu Yuli kan semuanya butuh proses ya Bu Yuli, nggak terus salah berubah kan ya. Kira-kira bagaimana jangka waktu untuk menyelesaikan masalah itu dalam pembulian itu kira-kira? Ya itu Pak, itu waktu yang ya lama, sangat lama atau pendek atau gimana supaya lebih efisien menangani permasalahan itu. Kalau pemanggilannya mungkin bisa ya, anak satu hari dipanggil 2 atau 3 itu anaknya itu. Nanti kalau pemantauannya kan paling enggak kita harus prosesnya juga paling enggak ya 1 bulan mungkin Pak ya.
1 bulan Soalnya ya. kan nanti kita Pentas satu kelas itu Bu, minggu. ya. Iya, soalnya kan banyak yang bully si anak 2 tadi. Jadi kan kita harus mantau si A bagaimana perkembangannya, kan tidak hanya satu anak saja yang Iya, cuma yang dibully pergaulannya tadi ya kan. setelah itu gimana ya, 1-2 hari gimana ya gitu. Terus kita juga harus ini, kalau memang anaknya ndak itu ya kita bisa ke orang tuanya mungkin Mbak ya, ke orang tua untuk memberikan apa namanya, masukan, ingin tahu, juga tanya orang tuanya gimana, terus minta tolong anaknya seperti ini. Nah, mungkin ada apa, omongan apa tukar pendapat ya intinya sama orang tua, juga sama guru, itu harus agar anak bisa terkontrol gitu loh Pak. Jadi yang kontrol tidak hanya saya, tapi wali murid. Semua pihak ya Bu ya, semua pihak ya terlibat Bu ya. Iya Pak. Sepertinya Bagus, seperti Bu. itu saya. Oke Bu, berarti sudah terstruktur Bu penanganannya, jangka waktunya 1 bulan mungkin ya Pak punya ya. 1 bulan tuntas ya, kira-kira sudah selesai masalah tersebut ya. Iya. Karena butuh proses yang lama karena banyak siswa ya. Iya. Karena segitiga kan juga enggak bisa sekali dia langsung sadar kan enggak bisa betul, juga. Betul. Kalau memang di jiwanya tertanam, kalau ada kesadaran ya bisa sekali, kalau belum ada kesadaran kan kita harus juga memberi contoh yang baik juga kan harus begini Bu. Jika Bu Yuli sudah melaksanakan itu ya selama 1 bulan, nah itu untuk mengukur keberhasilan rencana aksi yang Bu Yuli lakukan itu dari segi apa untuk mengukur keberhasilan? Ya dari segi target ini sudah berhasil. Wah, ini kira-kira berarti ya ketika saya masuk di kelas itu, anak itu sudah tidak nangis lagi, terus tidak ada yang menginginkan sesuatu, terus mungkin lingkungannya kan lebih kondusif kalau begitu. Kondusif, tidak ada pembulian, nggak dikucilkan ya gitu. Kadang kan omongan kasar soal anak seperti itu Pak. Itu mungkin targetnya selama 1 bulan ya Pak ya. Itu ya ukuran keberhasilannya Bu Yuli ya. Iya Pak. Betul Bu, cocok itu. Bagus. Iya. Makasih Pak. Ini Bu, tentunya kan Bu Yuli tidak sendirian tadi ya. Ada katanya ada wali murid, ada si A, si B. Nah, kira-kira siapa saja Bu yang terlibat untuk mendukung ini aksi Bu Yuli ini kira-kira supaya berhasil ini Bu Yuli butuh dukungan siapa saja? Jelasnya yang nomor 1 ya guru kelasnya Pak biasanya. Betul. Karena Bu Yuli guru mapel PAI ya. Saya kan belum bisa ya, harus kerjasama juga orang tuanya kan bisa saya konsultasi melalui WA atau bagaimana si A perkembangannya atau seperti itu. Kalau di sekolah saya konsultasi dengan gurunya atau via WA orang tuanya, mungkin seperti itu yang gitu bisa ya. saya lakukan. Jadi tercapainya ya nanti setelah saya melakukan ini dalam pembelajaran saya ke depan tidak ada lagi si Bilqis tadi nangis, mungkin dia lebih ceria, kami lebih dihargai orang sekitarnya seperti itu. Suasananya dianggap keberadaannya ya di tengah-tengah teman-temannya. Mesti nangis soalnya anaknya itu dari kelas 1 karena merasa dikucilkan ya. Betul. Iya, seperti itu. Nah, karena ini ya dia karena sudah merencanakan aksi yang hingga penanganannya melibatkan orang banyak. Nah, kira-kira gimana ini tanggung jawab atau komitmen supaya rencana itu benar-benar terlaksana ini Bu Yuli? Supaya benar-benar rencana Bu Yuli ini terlaksana sesuai dengan tujuan Bu Yuli, ini komitmennya apa ya Bu Yuli? Ya komitmennya ya selama 1 bulan ini saya benar-benar melaksanakan rencana saya semaksimal mungkin ya komitmennya kita melakukan itu tadi. Pertama dari
dipanggil anak satu-satu, setelah itu kita minta tolong guru kelas, terus kita juga konsultasi orang tuanya. Salah satunya seperti itu, memberi mungkin tambahan memberi wawasan sama anak-anak yang lainnya juga, jangan sampai nanti yang satunya sudah sembuh, yang satunya tumbul. Betul, Kan betul, bisa betul. jadi juga seperti itu. Bisa yang jadi lainnya ya, diberi jadi dasaran mengapa sih kita harus menghargai orang lain. itu komitmen yang harus benar-benar dijaga Iya. untuk melaksanakan Dan rencana ini ya, agar sesuai dengan tujuan Bu Yuli ya. Dan kita bisa mengadakan juga nanti kesepakatan kelas dari kelas itu, supaya tidak terjadi pembulian. Mungkin bisa juga dilakukan itu. Selanjutnya ini apa yang dapat membantu Bu Yuli bisa menjaga komitmen itu, Bu Yuli? Kira-kira terus maaf Bu Yuli, apa komitmen yang bisa menjaga komitmen Bu Yuli supaya benar-benar tujuannya ini terlaksana gitu, yang bisa menjaga komitmennya ya kita ini Pak, komitmen untuk keinginan pengennya anak itu tadi bagaimana ya harus kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan ya berarti tujuan saya kita capai ya sia-sia atau berarti kita omongan di situ berarti hanya omong saja gitu. Harus benar-benar menjaga tujuan awal supaya tidak ada pembulian gitu ya Bu Yuli ya. Iya. Iya. Jadi kita harus laksanakan itu Pak. Harus dilaksanakan. Betul Pak ya. Iya. Iya Pak. Oke Bu Yuli. Saya. Kita lanjutkan ini sesi terakhir ini Bu Yuli. Bagaimana tindak lanjut atau refleksi Bu Yuli ketika proses diskusi kita ini, meskipun santai-santai, hanya ngobrol santai tapi berbobot, ini kira-kira apa refleksi dari Bu Yuli setelah kita ngobrol seperti ini terkait masalah Bu Yuli? Ini ya dengan giringan Pak Fatikin, akhirnya saya kan bisa berpikir ke sana ke sini, terus akhirnya saya menemukan solusinya dan saya akan berusaha melaksanakannya Pak, agar tercapai itu tadilah, kasihan lah anaknya tadi. Terima kasih Pak ya. Oke. Perasaan Bu Yuli gimana Bu setelah kita bisa ngobrol-ngobrol santai ini, meskipun secara tidak langsung saya tidak action membantu Bu Yuli di tengah-tengah anak-anak, hanya sekedar mendengarkan Bu Yuli curhat, menyampaikan keluh kesah. Kira-kira perasaan Bu Yuli sudah berbeda atau masih sama seperti sebelumnya atau bagaimana? Lumayan Pak, tapi kan sudah ada gambaran, jadi ada gambaran pemahaman ya, yang akan dilakukan kan sudah ada gambaran. Jadi apa yang saya lakukan ada gambaran tuh ya. Ya, jadi kan impian yang dari tujuan saya kan ada harapan tercapai gitu loh. Nah, itu kan nanti bisa tercapai kan menjadi kebahagiaan saya. Seperti itu Pak. Kepuasan tersendiri ya bagi Bu Yuli. Bisa membantu anak. Seperti itu Pak. Makasih Pak. Oke, atas waktunya. Iya betul. Alhamdulillah ini kesempatan ini tidak ada jam Bu. Ini ada 3 jam kosong Bu. Jadi saya bisa ngobrol santai dengan Bu Yuli, bisa sedikit banyak mendengarkan keluh kesah dan kasih waktunya loh Pak. Bersama-sama supaya lebih baik gitu Bu Yuli. Pasti Bu Yuli bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dengan menggali potensi yang ada dalam diri Bu Yuli dan potensi-potensi yang ada di sekitar Bu Yuli, mulai dari guru, dari siswa, dari lingkungan sekolah, semuanya pasti ini ada potensi-potensi yang bisa diberdayakan.
menyelesaikan masalah. Iya, Pak. Ya. Oke, Makasih, oke, Pak, ya. tetap semangat Bu Yuli. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sudah ini Bu. Mohon maaf Sudah ganggu sarapan atau belum? waktunya. Mm-mm. Alhamdulillah Sudah, sudah, Pak. Oh sudah. Nah, kalau belum sarapan ya monggo kita ke kantin. Bisa dilanjut lagi ngobrol-ngobrol santai di kantin. Iya. Nggih, Pak, monggo. Makasih loh, Pak, ya. Cukup, Bu? Oke, monggo Bu. Oke, saya mau ke kantin dulu kalau begitu, nggih. Nggih, monggo Pak, saya ada Oke. ada kelas kok. Iya. Oh, ada Terus penjenengan. Oh, ada jam. Nggih, monggo. Nggih, Iya, monggo Bu. makasih, Monggo, Pak. terima kasih. Nggih, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.